Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya kuliahnya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Ibu Universitas menyusui. Nah, kali ini kita akan bahas tentang dokumentasi kebidanan pada masa nifas. Jadi sebelumnya kan kita udah bahas tentang manajemen asuhan kebidanan. Jadi setelah kita melakukan pengkajian mulai dari anamnesis sampai fisik, maka bidan berkewajiban mendokumentasikan semua tindakan yang dia berikan kepada klien atau pasien tersebut. Nah, learning objective untuk mahasiswa adalah tujuan pembelajaran ini adalah yang mahasiswa mampu melaksanakan pendokumentasian SWOT pada Ibu Nifas. Jadi kita fokus dalam pendokumentasian dengan menggunakan SWOT. Nah, kita lihat dulu pengertian dokumentasi. Apa itu dokumentasi? Dokumentasi adalah kegiatan pencatatan, pemeliharaan, dan proses komunikasi terhadap informasi yang telah berkaitan dengan pengelolaan pasien guna mempertahankan sejumlah fakta dari suatu kejadian dalam suatu waktu. Jadi kalau seandainya dibutuhkan dalam suatu waktu, maka fakta itu akan tetap ada, tetap diakui jika didokumentasikan dengan baik. Tujuan dokumentasi, di sini ada beberapa tujuan dokumentasi. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi, kemudian sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat, sebagai informasi statistik, sarana pendidikan, sarana data penelitian, dan yang terakhir itu jaminan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, kita lihat sarana komunikasi. Kenapa sih dokumentasi ini bertujuan untuk sarana komunikasi? Nah, dokumentasi dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara tim kesehatan mengenai tindakan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Jadi, bidan yang telah mencatat pendokumentasian lengkap, dia akan memberikan informasi ke bidan satu lagi atau tenaga kesehatan yang lain, sehingga tenaga kesehatan lain bisa melihat hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan dan asuhan yang telah diberikan atau asuhan yang belum tercapai targetnya, maka tenaga kesehatan berikutnya akan melaksanakan asuhan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat, di sini digunakan sebagai alat pelindung bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan yang diterima terhadap pasien, sehingga jika terjadi kesalahan atau kesalahan apa yang diberikan, maka sebagai bukti bahwa bidan itu tidak melakukan apa yang dituduh, ya melalui pendokumentasian ini. Kemudian sebagai informasi statistik. Informasi statistik dapat digunakan sebagai alat perencanaan kebutuhan yang akan datang, baik dari sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan teknis. Kemudian sarana pendidikan. Kenapa sih bisa dokumentasi ini sebagai sarana pendidikan? Karena dokumentasi kebidanan yang ditulis dengan benar bisa digunakan sebagai bahan atau referensi pendidikan. Sumber data penelitian. Informasi dan dokumentasi dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi dengan adanya dokumentasi, maka bisa juga sebagai sumber data penelitian bagi seseorang yang mau meneliti atau bagi peneliti. Kemudian dokumentasi ini juga bertujuan sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya dokumentasi, bisa digunakan sebagai alat evaluasi dalam pelayanan kesehatan guna meningkatkan mutu pelayanan. Nah, dengan adanya dokumentasi, kita bisa mengetahui apakah kualitas pelayanan itu sudah benar apa belum. Nah, kalau seandainya dokumentasinya belum lengkap, ternyata masih dibutuhkan lebih perlu ditingkatkan pelayanan kesehatan tersebut. Tapi kalau seandainya sudah lengkap, semua asuhan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan oleh klien, maka akan terjaminlah kualitas pelayanan kesehatan tersebut. Itulah dari tujuan dari dokumentasi. Jadi ada beberapa di sini, ada sebagai sarana komunikasi, yaitu antara komunikasi antara tim kesehatan dan kesehatan satu dan kesehatan sebelumnya. Atau contohnya gini, pada dinas pagi
maka apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pasien sebagainya kan akan melakukan dokumentasi. Nah, yang bagi yang tenaga kesehatannya dinasnya akan bisa membaca pasien ini sudah mendapatkan apa saja. Kemudian sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, ini sebagai bukti nih kalau seandainya tenaga kesehatan itu digugat oleh klien. Kemudian sebagai informasi statistik, sebagai data bagi pemerintah, sebagai sarana pendidikan, sebagai dana penelitian dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, apa sih fungsi tadi kita udah bahas tentang tujuan dari pendokumentasian. Nah, sekarang fungsinya. Apa sih fungsi pendokumentasian kebidanan ini? Nah, di sini ada 10 aspek fungsi dari kebidanan. Yang pertama itu sebagai aspek administrasi. Dalam dokumentasi, terdapat catatan-catatan medis, tindakan yang dilakukan bidan sesuai dengan wewenang guna mencapai tujuan pelayanan. Kemudian aspek medis. Dokumentasi ini berisi catatan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pengobatan, dan tindakan yang sudah ataupun yang dilakukan. Kemudian aspek hukum. Dokumentasi sangat bermanfaat apabila dijumpai suatu masalah yang berhubungan dengan profesi bidan, karena bernilai hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sebagaimana tadi tujuan dari pendokumentasian itu sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, disinilah itu apa termasuk dari tanggung jawab dan tanggung gugat itu. Kemudian aspek keuangan. Dengan adanya dokumentasi, maka dapat digunakan sebagai dasar perincian biaya pasien selama perawatan. Nah, aspek keuangan ini dengan adanya dokumentasi, maka akan tercatat asuhan apa yang telah diberikan dan pengobatan apa yang telah didapatkan pasien, sehingga bisa kita merinci ke biaya pengobatan yang didapatkan oleh klien atau pasien tersebut. Kemudian dari segi aspek penelitian, apa sih fungsi pendokumentasian ini? Dokumentasi dapat digunakan sebagai dasar penelitian melalui studi dokumentasi. Yang keenam yaitu aspek jaminan mutu. Aspek jaminan mutu ini sama dengan menjamin kualitas pelayanan kebidanan tadi sebagai tujuannya. Nah, di sini dengan adanya pendokumentasian yang lengkap dan akurat, maka akan dapat digunakan sebagai alat evaluasi penata laksanaan yang sudah diberikan. Hal ini guna meningkatkan mutu pelayanan. Nah, dengan pencatatan yang akurat, maka kita bisa mengetahui, pelayanan yang kita berikan sudah sesuai yang kebutuhan klien atau belum. Nah, kalau seandainya belum, maka itu sebagai acuan atau evaluasi untuk meningkatkan kualitas mutu asuhan yang kita berikan. Kemudian sebagai aspek akreditasi. Nah, melalui dokumentasi akan tercermin sejauh mana keberhasilan pemberian asuhan dan mutu pelayanan yang sudah diberikan oleh bidan. Nah, itu dia. Kemudian sebagai aspek statistik, informasi statistik dari dokumentasi dapat memberikan suatu institusi untuk mengatasi kebutuhan tenaga dan menyusun rencana sesuai dengan kebutuhan. Kemudian aspek pendidikan, dengan adanya pendokumentasian ini, maka dokumentasi yang tertulis dengan benar dan lengkap bisa digunakan sebagai bahan atau referensi pendidikan. Kemudian sebagai aspek komunikasi, dengan adanya dokumentasi maka dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam koordinasi pelayanan kebidanan dalam tim. Jadi itulah 10 fungsi pendokumentasian dalam kebidanan ini, dilihat dari aspek administrasi, aspek medis, hukum, keuangan, penelitian, jaminan mutu, akreditasi, statistik, pendidikan, dan komunikasi. Kita lanjut ke prinsip-prinsip dokumentasi. Nah, dalam melakukan pendokumentasian ini, di 5 prinsip ini wajib dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, yaitu harus dokumentasi itu harus lengkap. Data dalam catatan harus berisi informasi yang spesifik menggambarkan tentang kondisi pasien.
dan memberikan asuhan kebidanan serta evaluasi status pasien. Jadi dokumentasi itu harus lengkap karena ini merupakan suatu catatan yang harus berinformasi yang spesifik. Kemudian dalam membuat pendokumentasian juga harus teliti, harus teliti. Nah, prinsip kedua tadi adalah dalam membuat pendokumentasian itu harus teliti. Maksudnya gini, bahwa ketika mendokumentasikan data harus memenuhi prinsip teliti. Prinsip teliti ini meliputi mencatat setiap ada perubahan rencana kebidanan, mencatat pelayanan kesehatan, mencatat apa pada lembar atau bagan yang telah ditentukan, mencantum tanda tangan atau paraf bidan, setiap kesalahan dikoreksi dengan baik, catatan harus hasil pemeriksaan ada kesesuaian dengan hasil laboratorium atau instruksi dokter. Jadi semua pencatatan itu benar-benar harus teliti, tidak boleh ceroboh. Kemudian prinsip yang ketiga itu berdasarkan fakta. Jadi dalam mendokumentasikan data ini harus berdasarkan fakta. Maksudnya itu mencatat fakta daripada pendapat, mencatat informasi yang berhubungan dengan dalam bagan atau laboratorium menggunakan bahasa yang aktif. Kemudian prinsip dokumentasi berikutnya itu harus logis. Kenapa logisnya seperti apa? Harus jelas, catatan secara kronologis, kemudian mencantumkan nama dan nomor register setiap lembar, kemudian penulis dimulai dengan huruf besar. Setiap penulisan dapat dimiliki identitas dan waktu, misalnya kapan diberikan asuhan itu, misalnya jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian dokumentasi ini juga harus dapat dibaca. Prinsipnya gini, kalau tulisan itu harus dapat dibaca, bebas dari catatan dan koreksi, menggunakan tinta, menggunakan singkatan atau istilah yang lazim digunakan. Nah, itu beberapa prinsip dokumentasi. Jadi dalam membuat dokumentasi ini harus lengkap, teliti, berdasarkan fakta, logis, dan dapat dibaca. Sehingga orang bisa paham apa yang dicatat oleh seorang tenaga kesehatan. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang manajemen. Nah, kita lihat bedanya. Apa sih bedanya manajemen dengan pendokumentasian? Kita lihat dari pengertiannya. Manajemen ini merupakan metode proses berpikir secara logis dan sistematis. Jadi dia proses berpikir yang secara logis dan sistematik berurutan dari pengkajian data, menegakkan diagnosa, terus tindakan diagnosa masalah potensial, segera membuat perencanaan, kemudian melaksanakan rencana dan evaluasi. Nah, manajemen ini merupakan alur pikir seorang bidan dalam menangani kasus menjadi tanggung jawabnya. Jadi manajemen itu merupakan alur pikir seorang bidan, bukan pencatatan yang dilakukan oleh bidan. Jadi kegiatan asuhan yang diberikan bidan itu alur pikirnya adalah dari manajemen kebidanan ini. Langkah-langkahnya berdasarkan dari manajemen kebidanan ini. Sedangkan dokumentasi kebidanan adalah sistem pencatatan yang digunakan agar asuhan dilakukan dapat dicatat dengan benar, sederhana, jelas, dan logis. Jadi dokumentasi ini adalah sistem pencatatannya. Sementara manajemen itu adalah pola pikir seorang tenaga kesehatan. Sementara dokumentasi ada sistem pencatatan yang digunakan asuhan dilakukan yang dapat dicatat dengan benar. Nah, itu dia kalau lihat dari pengertian dari manajemen dengan dokumentasi. Nah, tadi manajemen itu alur pikir bidan. Jadi alur pikir bidan itu adalah 7 langkah Varney. Jadi ada pengumpulan data, interpretasi data, antisipasi diagnosa atau masalah potensial, menetapkan kebutuhan segera atau kolaborasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, 7 langkah Varney ini merupakan pola pikir seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Sementara dokumentasi adalah pencatatan seorang bidan. Nah, pendokumentasi yang kita gunakan sekarang ini yaitu dengan pendokumentasian SOAP, yaitu S sebagai subjektif,
O objektif, A ini asesmen. Nah, di dalam asesmen itu ada diagnosa, ada masalah, ada diagnosa atau masalah potensial, dan ada tindakan segera. Kemudian P ini planning. Planning ini mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi pencatatan seorang bidan atau tenaga kesehatan itu adalah yang disebut dengan dokumentasi, yaitu dengan menggunakan SWOT. Sementara manajemen kebidanan itu alur pikir bidan. Alur pikir bidan itu ada 7 langkah Varney. Nah, jadi alur pikir bidan dalam memberikan asuhan yaitu dia menggunakan 7 langkah Varney, pencatatannya itu menggunakan SWOT. Nah, itu bedanya. Mudah-mudahan kalian paham antara beda manajemen dengan dokumentasi kebidanan. Nah, kita fokus ke pendokumentasian secara SWOT, yaitu ada subjektif, menggambarkan pendokumen hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis. Jadi, semua anamnesis, pengkajian anamnesis yang dilakukan bidan akan dimasukkan data subjektif. Yang kemarin yang sudah dibahas yaitu data subjektif ini data yang didapatkan dari klien, keluarga, atau tenaga kesehatan lainnya, atau dari reka medis. Nah, itu semuanya adalah data subjektif. Kemudian data objektif, menggambarkan pendokumen hasil pemeriksaan fisik klien, hasil lab, tes diagnosis yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asesmen. Jadi, semua pengkajian fisik, laboratorium, atau diagnostik yang dilakukan oleh bidan itu adalah termasuk dari data objektif. Kemudian asesmen. Asesmennya apa? Menggambarkan pendokumen hasil analisis, interpretasi data, subjektif dan objektif. Jadi menggambarkan analisis ini subjektif dan objektif. Nah, di sini termasuk dari diagnosa dan masalah, antisipasi diagnosa atau masalah potensial atau tindakan segera, ini kurang di sini ya. Kemudian P, planning, itu menggambarkan pendokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdasarkan asesmen. Jadi berdasarkan asesmen ini akan dibuat planning, rencana asuhan yang diberikan. Nah, langsung diberikan, langsung dievaluasi. Jadi di P ini ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan langsung dievaluasi. Nah, itu SWOT dia. Jadi sebenarnya itu masih 7 langkah Varney ya, tapi dalam pencatatan kita menggunakan SWOT. 7 langkah Varney itu adalah satu pola pikir seorang bidan dalam memberikan asuhan. Nah, kita bahas satu pertama. Subjektif, yaitu asuhan ini kita fokus ke pendokumentasian SWOT pada ibu nifas ya. Kita fokus di subjektif. Apa sih yang ditanya? Nah, ini udah dibahas kemarin. Yaitu di situ itu bisa ditanya dari identitas atau biodata, keluhan utama ibu, perkawinan, riwayat obstetrik, riwayat kesehatan ibu dan keluarga. Nah, ini fokus ke riwayat kesehatan yang bisa kalau keluarga ini yang mengalami keturunan, contohnya hipertensi, diabetes mellitus yang akan mengganggu kesehatan ibu. Riwayat KB, apakah ibu ini pernah memakai KB, terus keluhannya selama memakai KB, berapa lama memakai KB, nah itu dia. Terus pola kebutuhan sehari-hari, nutrisinya, bagaimana nutrisi, pola makan ibu bagaimana sehari-hari, berapa kali makan, apa yang ibu makan, adakah keluhan mengkonsumsi nutrisi ini. Kemudian eliminasi. Ini eliminasi ini kita tentang BAK dan BAB. Frekuensinya, warnanya, ada keluhan atau tidak. Kemudian istirahat. Mereka ketahui bahwa ibu nifas itu istirahatnya akan terganggu karena ibu menyusui bayinya. Kemudian personal hygiene, kebersihan ibu juga ditanyain, pola aktivitas. Nah, aktivitas ibu selama masa nifas ini apa? Apakah dibantu oleh keluarga atau tidak? Kemudian pengalaman menyusui. Nah, bagaimana pengalaman ibu selama menyusui? Ada keluhan kah atau apa? Terus frekuensi menyusui. Nah, itu akan dibahas di sini.
Kemudian kehidupan sosial juga akan ditanya di sini kepada ibunya, bagaimana hubungan antara ibu dengan masyarakat, tetangga, nah itu dia. Kemudian data psikososialnya, bagaimana data psikologi ibu, apakah keadaan ibu baik atau tidak, kemudian tingkat pengetahuan ibu tentang masa nifas. Nah, ini semua adalah data subjektif, di mana data subjektif itu data yang didapatkan dari klien atau pasien dan keluarga. Kemudian data objektif, apa yang kita periksa? Nah ini, yang pertama itu pengukuran TTV, ada tensi, nadi, suhu, pernapasan, kemudian pemeriksaan wajah. Nah wajah ini ada pemeriksaan udem atau tidak pada wajah, kemudian pada mata, konjungtivanya anemis atau tidak, skeranya ikterik atau tidak. Nah kemudian pemeriksaan leher, adakah pembengkakan pada kelenjar limfe, atau adakah pembengkakan kelenjar tiroid. Kemudian pada pemeriksaan payudara, lihat adakah retraksi, kemudian adakah massa, adakah keluar puting susunya menonjol atau tidak, keluar asinya bagaimana, lancar atau tidak, terus apakah terjadi bendungan asi atau tidak. Nah itu semuanya diperiksa di pemeriksaan payudara. Kemudian pemeriksaan abdomen. Nah pemeriksaan abdomen yang pertama kali kita lihat itu apa? Kandung kemihnya penuh atau tidak, kemudian kontraksinya baik atau tidak, kemudian tinggi fundus uterinya, karena kontraksi dan tinggi fundus uteri merupakan penilaian apakah involusi ibu berjalan dengan baik. Kemudian diastasi reksinya atau otot perut ibu udah kembali ke seperti semula apa enggak. Kemudian pemeriksaan genitalia dan anus. Nah di pemeriksaan genitalia ini bisa kita periksa ada varises kah pada vulvanya, kemudian kita lihat apa ada lokeanya berwarna apa, baunya bagaimana, banyaknya bagaimana, kemudian keadaan luka perineum jika ada, kemudian terlihat anus. Anus ini kita periksa apakah ada hemoroid, karena selama kalau seandainya saat proses persalinan tidak mengedarnya tidak bagus, maka besar kemungkinan hemoroid ibu bisa keluar. Kemudian terakhir yaitu pemeriksaan ekstremitas. Pemeriksaan ekstremitas ini apa yang kita periksa? Udem, varises, ada tanda Homan atau tromboflebitis. Nah itu semuanya adalah pemeriksaan objektif. Nah di sini ada yang lupa nih, pemeriksaan objektifnya itu pemeriksaan laboratorium. Nah kalau seandainya ibu ditemukan ibu mengalami anemia pada konjungtivanya tidak anemia, terus pada pemeriksaan ibu merasa lelah, mungkin kita langsung pemeriksaan laboratorium HB. Nah itu dia. Atau tensi ibu tinggi, muka ibu udem, nah kita periksa protein urinnya. Nah itu dia. Jadi di sini ada yang lupa ya, itu pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada asesmen. Nah, asesmen ini ada di sini ada diagnosa masalah, diagnosa atau masalah potensial atau tindakan segera. Jadi dalam asesmen itu ini isinya. Ya, diagnosanya contoh diagnosa ibu PH 6 jam postpartum normal. Nah, itu dia. Ya. Kemudian planning. Nah, planning ini rencana yang mau kita rencana asuhan yang mau kita berikan, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, planning ini contohnya nih menjelaskan hasil pemeriksaan. Nah, sini biasanya kita langsung evaluasi hasil pemeriksaan itu. Nanti Ibu lihatin contoh swab contoh dalam pendokumentasi swab. Ini salah satu beberapa contoh asuhan yang diberikan kepada ibu nifas, itu menjelaskan pemeriksaan, menjelaskan masalah yang dirasakan ibu, menjelaskan cara mengatasi masalah. Nah, kalau ibu punya masalah, harus dijelaskan tuh kenapa masalah itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Terus menjelaskan kebutuhan ibu saat itu. Setelah ada pengkajian subjektif, maka kita akan ketahui, oh ibu ini butuh ini, oh ibu ini tidak butuh ini. Jadi tidak semua kebutuhan itu harus dimasukkan ke dalam asuhan kebidanan pada ibu nifas. Kemudian menjelaskan asuhan ibu nifas sesuai dengan asuhan yang berikan setiap KF. Jadi contohnya jangan sampai ibu ini KF1 tapi sudah diberikan asuhan pada yang ada pada KF3. Jadi berikanlah asuhan pada ibu nifas ini sesuai dengan kunjungan
nifasnya. Itu dia swab ya. Nah, ini contohnya. Ibu akan lihat contoh dokumentasi swab pada ibu nifas. Ini contoh yang di pendokumentasian yang dilakukan oleh kakak tingkat kalian. Kita akan bahas ya. Nah, di sini lakukan pengkajian ya. Mulai dari identitas abiodata, anamnesis, keluhan ibu nih. Di sini keluhan perut ibu masih terasa mules. Nah, di sini kita lihat ada riwayatnya, kita bahas riwayat perkawinannya, riwayat obstetrinya juga dibahas di sini semuanya. Jadi kalau ini terlihat dari berarti dia anak ke 3, jadi dia G3. Abortus berarti ini P2, A1, H1. Nah, itu dia. Ini riwayat obstetrinya. Kemudian dia mengkaji riwayat kehamilan sekarang, riwayat persalinannya dia sekarang, terus riwayat KB ini, riwayat KB-nya, riwayat kesehatan ibu maupun riwayat kesehatan keluarga, terus pola kebutuhan sehari-hari, ada nutrisi. Nah, sini porsi makan sehari bagaimana, jenis yang dimakannya apa, apakah ada pantangan, atau pola minumnya bagaimana. Nah, ini akan membantu kita dalam memberikan asuhan. Eliminasi, frekuensinya bagaimana. Nah, ini warnanya, keluhannya, terus istirahatnya juga dibahas ya. Siang malamnya apakah terganggu atau tidak. Nah, di sini tidak ada gangguan ya. Itu aktivitas beban kerja ibu. Apakah ibu sudah bekerja, olahraga, kegiatan spiritualnya, hubungan seksualnya. Jadi sampai ke situ kita harus bahas ya. Riwayat psikososial spiritualnya nih. Respon ibu dan keluarga terhadap masa nifas ini bagaimana? Apakah ada dukungan keluarga atau tidak? Nah, itu dia adalah data subjektifnya. Jadi ini data subjektifnya ya. Kemudian data objektif. Nah, kita lakukan pemeriksaan umumnya itu TTV tadi kan. Ini pemeriksaan TTV-nya. Kemudian pemeriksaan khususnya ada kepala, besi ketombe, rambut, tidak rontok, terus mata, konjungtiva, muka tidak udem, mulut bersih, ya kan. Gigi tidak ada karies. Nah, itu sebenarnya sih tidak terlalu penting kita tanyain. Ya, yang paling penting kita tanyain itu adalah pada wajahnya, yaitu mata dan muka. Ini yang paling penting nih ditanyain. Kemudian leher, ya kan. Kemudian payudara nih. Dalam payudara ini pemeriksaannya masih kurang kan. Seharusnya di payudara ini kalian periksa apa aja tadi. Ada retraksi atau tidak, ada massa atau tidak, terus bagaimana pengeluaran ASI-nya, puting susunya ada atau tidak, ada bendung ASI atau tidak. Nah, itu harus dibahas di sini sebenarnya. Kemudian abdomen, ini ada TFU, 2 jari 2 pusat, kontraksi bagus, keras ya. Jadi jangan baik, apapun yang kalian rasakan itu yang dicatat, jangan disimpulkan. Kemudian diastase rekti tidak ada. Nah, di sini satu lagi pun kurang dalam pemeriksaannya apa? Yaitu kandung kemih. Kenapa kandung kemih itu harus diperiksa? Karena kandung kemih itu akan mengganggu kontraksi terus. Nah, terlanjut ke misalnya tadinya lihat lokeanya. Seharusnya kan tidak boleh dibilang rubra. Tetapi warnanya apa? Merah kehitaman. Jadi lokea merah kehitaman. Nah, itu seharusnya dicatat di sini. Kemudian varises tidak ada, udem tidak ada, anus atau hemoroid tidak ada. Nah, di ekstremitas apa yang diperiksa? Atas ada udem, stenosis pergerakan aktif atau tidak. Pada bawah sama, tambah dengan tanda Human atau tromboplebitis ada atau tidak. Nah, itu data subjektif dan data objektif. Nah, bagaimana pencatatan? Itu semuanya adalah pengkajian data. Melalui format itu juga akan diberikan kepada Anda semua. Ya, terus di sini model pendokumentasian SWOT-nya bagaimana? Jadi kita menggunakan SWOT-nya kayak gini ya. Kita bentuk tabel, SWOT, subjektif, objektif, assessment, dan planning. Nah,
Contoh subjektifnya tadi dari pengkajian data itu, jadi tidak semuanya yang kita masukkan di sini, tapi mana yang mendukung atau yang mana yang bermasalah pada pengkajian data kita di subjektif tersebut. Contohnya adalah sini, ada ibu mempunyai keluhan, maka data subjektif yang perlu dimasukkan di sini apa? Ibu mengatakan perut ibu masih terasa mules. Nah, kalau ditemukan nutrisi ibu terganggu, istirahat ibu terganggu, tinggal ditambahin aja bahwa nutrisi ibu mengatakan makannya cuma 3 kali sehari, atau ibu mengatakan istirahatnya tidak cukup. Nah, itu disampaikan di sini semuanya. Jadi tidak semua yang harus dimasukkan di data dalam dokumentasi SWOT ini, tidak semua data subjek pengkajian data tadi dimasukkan ke sini. Nah, kemudian data objektif, begitu juga dengan data objektif. Jadi tidak semua data yang kita masukkan. Dan ini data umum, tes baik, kemudian TTV, kemudian apa lagi nih data subjektifnya. Nih data khususnya, ya kan nih. Jadi dalam bentuk inspeksi kita tidak memasukkan secara satu-satu mata apa ini apa, karena itu udah ada di pengkajian semuanya. Kita tinggal di pendokumentasian SWOT ini tinggal menyimpulkan, contohnya inspeksi head to toe dalam batas normal. Nah, dalam batas normal ini kita tahu nih apa dalam batas normal ini. Kemudian palpasi, kolostrum pada saat puting susu dipencet keluar ASI positif, ya kan. Jadi hal yang mendukung asuhan pada ibu nifas. Ini genitalia, ini ya. Nah, ekstremitas, ya kan. Nah, dari data yang dimasukkan dalam data subjektif maupun objektif ini data yang mendukung. Jadi tidak semua data pengkajian itu kita pindahkan ke dalam tabel SWOT ini, tapi data yang mendukung kita dalam memberi asuhan. Yang penting pada prinsipnya harus jelas, lengkap, ya harus lengkap, harus teliti. Nah, itu dia. Ya. Kemudian kita masuk asesmen. Asesmen tadi ada diagnosa, ada masalah, ada antisipasi atau masalah potensial, kemudian ada tindakan segera. Nah, di sini kita diagnosanya tadi, ibu P2A1H2 postpartum, dia 1 hari yang lalu, keadaan umum ibu baik. Nah, boleh dinyatakan dengan ibu P2A1H2 postpartum 1 hari yang lalu keadaan ibu baik. Nah, ini diagnosa ini sebenarnya benar, tapi boleh diganti dengan ibu P2A1H2 1 hari postpartum, 1 hari postpartum normal. Nah, normal ini sama dengan keadaan umum ibu dan baik. Nah, itu dia. Boleh digantikan normal, boleh digantikan dengan keadaan umum ibu dan baik. Tapi seharusnya bikin diagnosanya sesuai dengan yang ibu ajarin kemarin, yaitu ibu PAH, misalnya 6 hari postpartum, 2 hari postpartum, 1 hari postpartum, normal. Normal di sini dilihat dari keadaan umum ibu baik. Nah, itu dia. Dasarnya dari mana kita menegakkan diagnosa ini? Yang pertama itu ibu mengatakan persalinan kedua, ibu mengatakan pernah mengalami keguguran, ya kan? Kemudian bayi lahir, nah di 1 hari ini bayi lahir di pukul ini tanggal 12, ini pengkajian di tanggal 13, maka dia 1 hari postpartum. Nah, keadaan umum ibu baik ini dari mana? Dari TTV, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian masalah ibu tadi apa? Apa yang dikeluhkan ibu? Perut ibu masih terasa mules. Nah, tadi diagnosanya keadaan umum ibu baik atau diagnosanya normal. Berarti yang diagnosa atau masalah potensial yang mungkin terjadi tidak ada kan. Nah, kemudian tindakan segeranya yang dibutuhkan juga tidak ada. Nah, kita masuk ke planning. Planning ini tadi harus ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, gabung dari 3 ini. Nah, contohnya sini nih. Yang pertama itu menjelaskan kepada ibu bahwa TTV ibu dalam batas normal dan keadaan ibu baik. Kita langsung evaluasi dia. Ibu mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada dirinya. Nah, itu dia.
Atau contoh lain nih, menjelaskan kepada ibu bahwa, nah berarti ini kan menjelaskan keluhan yang dirasakan ibu. Nah di sini dijelaskannya, menjelaskan pada ibu bahwa mules tersebut merupakan keluhan yang normal dirasakan ibu pasca persalinan karena perut ibu sedang berkontraksi karena tidak terjadi agar tidak terjadi perdarahan dan ibu tidak perlu khawatir karena perlahan-lahan mules yang dirasakan ibu akan pulih. Nah itu dia. Jadi dia memberikan penjelasan kenapa ibu merasakan mules tersebut dan menenangkan ibu sehingga ibu tidak perlu khawatir untuk itu. Nah evaluasinya apa? Ibu mengerti atau ibu paham apa yang telah dijelaskan. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan karena satu, ini apa nih yang dibutuhkan dia? Iya kan nih apa yang dibutuhkan ibu, dia 1 hari kayak mobilisasi boleh, nutrisi boleh, jadi sesuai dengan kebutuhan dari pengkajian data yang kita dapatkan. Nah itulah bentuk dari pendokumentasian swab yang kita gunakan di kampus. Jadi dia dalam bentuk tabel, ya tabel SOAP. Nah dimana tadi tidak semua pengkajian data tadi dimasukkan ke dalam tabel ini, baik data subjektif maupun data objektifnya. Masukkanlah data yang mendukung dalam kita memberikan asuhan. Nah itu dia ya. Nah tadi sudah kita bahas pendokumentasian secara swab. Nah kita sekarang ini membahas tentang pendokumentasian pada buku KIA. Jadi kalian tidak hanya dituntut mampu melakukan pendokumentasian swab, karena pendokumentasian swab itu tinggal buat bidan. Yang akan dibawa pasien atau klien ke rumah itu adalah buku KIA. Nah juga Ananda semua harus paham bagaimana pencatatan hasil pelayanan Ibu Nifas pada buku KIA. Nah, di sini kita lihat bahwa pencatatan hasil pelayanan Ibu Nifas ini di sini ada kunjungan 1, 2, dan 3. Ini sama dengan KF1, KF2, dan KF3. Nah, di sini tanggal berapa kalian melakukan KF1, kemudian di sini tanggal berapa melakukan KF2, dan tanggal berapa melakukan KF3. Dan ini tinggal checklist. Jadi ini semua jenis pelayanan yang diberikan kepada Ibu Nifas. Nah, kalau seandainya kalian memberikan pelayanan ini, contoh kondisi Ibu Nifas secara umum, kan melakukan TTV, ya kan? Nah, tinggal checklist, ya kan? Kemudian mencek adanya perdarahan, tuh melihat kondisi premium, tinggi fundus, nah di checklist kalau Ananda melakukannya. Kemudian melihat logia perdarahannya, mengevaluasi, dicek. Jadi semua tindakan ini kalau dilakukan tinggal checklist aja. Nah itu semuanya. Ya, cara mencatatnya ini juga adalah pelayanan yang diberikan selama masa nifas. Bisa dilihat di buku KIA-nya ya. Kemudian, nah ini bagaimana cara mencatatnya, mengisinya. Nah di sini kan kalian melakukan analisis. Iya kan, analisis ya, data subjektif nih tadi ya, pola kebutuhan ibu sehari-hari itu eliminasi. Nah ditanyain apakah ibu sudah BAB nggak setelah melahirkan. Kalau sudah tinggal dilingkarin aja. Kemudian apakah ibu udah pernah buang air kecil nggak setelah melahirkan, dilingkari. Terus produksi ASI ibu bagaimana, lancar atau tidak. Nah diisi di sini ya. Kemudian catatan dokter atau bidan, catatan evaluasi asuhan yang diberikan klien. Nah dicatat di sini semuanya. Apa asuhan yang telah diberikan atau obat yang telah diberikan kepada klien atau pasien tersebut. Nah, kemudian di sini dalam pelayanan kebidanan Ibu Nifas juga harus cantumkan tanggal melakukan pemeriksaan, tanggal, bulan, tahun, tempatnya di mana, terus KB ya, pakai memakai KB ya atau tidak. Nah di sini kesimpulan dari kan tadi sudah melakukan pemeriksaan pada Ibu Nifas dan mencatatnya. Nah, kita simpulkan dari
dari pemeriksaan di atas itu simpulkan apakah ibu sehat, sakit, atau meninggal. Terus dari evaluasi yang di atas, pemeriksaan di atas juga kita bisa simpulkan komplikasi yang terjadi pada ibu tersebut. Apakah ibu mengalami perdarahan? Kalau ibu mengalami perdarahan, tinggal checklist. Kalau ibu mengalami infeksi, tinggal checklist. Nah, itu. Terus keadaan bayinya bagaimana? Nah, itu dia. Jadi ini tinggal checklist aja. Jadi dalam pencatatan ini nggak terlalu sulit ya. Oke, itu pendokumentasian acuan kebidanan. Bagi yang tidak paham, bisa komen di bawah ini.